Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmed Nuris, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kelompok 51 Turjainan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Pendidikan tinggi adalah jembatan emas menuju masa depan yang lebih baik. Namun ketika biaya pendidikan menjadi beban yang berat, namun jembatan itu dapat menjadi pintu gerbang yang tertutup bagi banyak calon mahasiswa. Uang kuliah tunggal yang tinggi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimbas pada struktur sosial ekonomi negara kita secara keseluruhan. Ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak implikasi ekonomi yang terdiri dari pembebanan finansial pada keluarga. Biaya UKT yang tinggi secara langsung membebani keluarga mahasiswa. Banyak keluarga yang sudah kesulitan secara finansial akan merasa tertekan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kuliah. Ini seringkali mengarah pada pengorbanan besar dari segi kebutuhan sehari-hari atau bahkan penarikan pinjaman yang memberatkan bagi mahasiswa. Yang kedua, penurunan akses kualitas sumber daya manusia. Ketika biaya kuliah tinggi, banyak calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah terpaksa meninggalkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas di pasar tenaga kerja dalam jangka panjang. Kita mungkin akan menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil dan berpendidikan yang berdampak pada produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa. Yang ketiga, meningkatkan ketergantungan pada pinjaman dan kerja paruh waktu. Mahasiswa yang menghadapi biaya kuliah tinggi seringkali terpaksa bekerja paruh waktu atau bahkan mencari pinjaman pendidikan untuk membiayai studi mereka. Ini dapat mengganggu fokus mereka pada pendidikan dan berpotensi mempengaruhi prestasi akademis. Dampak yang kedua, ini ada implikasi sosial. Yang pertama, peningkatan kesenjangan sosial. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat untuk mobilitas sosial, tetapi UKT yang tinggi justru memperburuk kesenjangan sosial. Hanya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang mampu yang dapat mengakses pendidikan yang tinggi. Hal ini memperkuat stratifikasi sosial dan mempersulit individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk memperbaiki status sosial mereka. Yang kedua, pengaruh pada kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Ketika hanya segelintir individu yang dapat mengakses pendidikan tinggi, masyarakat kehilangan potensi kreatif dan inovatif dari kalangan yang lebih luas. Ketidakmerataan akses pendidikan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial, menghambat pencapaian potensi penuh bangsa dan merusak kohesi sosial. Yang terakhir, yang ketiga, dampak jangka panjang pada pembangunan sosial. Pendidikan tinggi yang tidak terjangkau mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pengetahuan dan keterampilan. Ini berimbas pada pembangunan sosial dan budaya jangka panjang, di mana kelas sosial yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan peluang, sedangkan kelas sosial yang lebih rendah terus terpinggirkan. Sekian orasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Sultan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.